Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang Yahudi Mesiani. Seorang Yahudi Mesiani ini melakukan eksperimen sederhana untuk memahami bagaimana orang Yahudi non-Kristen merespons ayat-ayat dari Kitab Yesaya yang merujuk pada Mesias. Dalam eksperimen ini, ia membacakan dua bagian penting dari Kitab Nabi Yesaya. Yesaya 53, yang menggambarkan hamba Tuhan yang menderita untuk menanggung dosa umat manusia, dan Yesaya 9 ayat 6, yang menyebutkan tentang kelahiran seorang anak yang disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namun, ia tidak memberitahu bahwa ayat-ayat tersebut berasal dari Tanakh, Perjanjian Lama. Nanti kita akan lihat bagaimana respon dari orang Yahudi tersebut. He was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and by his wounds we are healed. Is this from the Tanakh or the New Testament? זה מהברית החדשה או מהתנ"ך? ברית החדשה. מאיפה אתה חושב שזה, מהברית החדשה או מהתנ"ך? New Testament. New Testament? New Testament? I say new. What makes you think it's from the New Testament? Like Jesus was, like we put our sins on him, that's what they say. Right. Right? So I Right. feel like that's more of what it's coming in. Okay. Anything In else? the Old Testament, it's like we take for our sins. Not we don't put it on someone else. We don't put it on Jesus. We take it for ourselves. למה אתה חושב שזה מהברית החדשה? לא, אני מכיר את התנ"ך, אני לא מכיר כזה... למה חשבת שזה מהברית החדשה? צורת הכתיבה שלי. No, what makes you think it's the New Testament? I'm going to read it again. Be honest. You So don't it's lie. just the way it's phrased, really. Yeah. So this is phrased from the prophet Isaiah 700 years before Jesus was born. זה מהתנ"ך. התנ"ך, כן? וואי. זה מהתנ"ך. זה רשום בישעיהו, ישעיהו נ"ג. It's from the Old Testament. Yeah, it's from the prophet Isaiah 52 and 53. I think we should all try to be good people, but we can only really be good if we go by God's standard. Because if we make up our own standard, then there are people think that what Hamas is doing is good. All right, one more. For unto us a child is born. בן ניתן לנו ותהיה משרה על שכמו ויקרא שמו. כן, גיבור אביה צר שלום. זה מהברית החדשה או מהתנ"ך? New Testament. I say New Testament. Okay. I don't know. I'm gonna go new, but I feel like it's the same thing. We're like, זה מהתנ"ך. זה מהתנ"ך, נכון. I don't think we say that our very son is confident. like a wonderful God or like that. Like, Okay. What do you think? I'm gonna go with New Testament. I'm also go with New Testament. Okay. נראה לי תנ"ך. It's actually the Old Testament again. Oh, we all knew it. Yeah, this Where's is the from the source? book of Isaiah as well. Is it Isaiah referring 9:6. to David? It's just that depends. Because David wouldn't be called mighty God. And he wouldn't be called everlasting father. Barusan kita melihat respon mereka beragam. Banyak yang terkejut dengan kedalaman deskripsi tersebut, menganggap bahwa itu berbicara tentang Yesus dari Perjanjian Baru. Beberapa merasa ayat-ayat itu aneh dan bertanya dari mana asalnya, sementara yang lain merasa tergugah tetapi ragu mengaitkannya dengan Mesias yang mereka nantikan. Ketika dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut berasal dari kitab Nabi Yesaya dalam Tanakh mereka sendiri, reaksi mereka beralih dari kebingungan menjadi refleksi mendalam. Eksperimen ini menunjukkan bagaimana persepsi dapat berubah ketika ayat-ayat kitab suci dibaca tanpa prasangka agama. Ayat-ayat yang jelas menunjuk kepada Mesias membuka dialog baru tentang siapa Mesias itu dan bagaimana nubuat dalam Tanakh digenapi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap eksperimen yang dilakukan kepada orang Yahudi. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Di mana itu semua yang Allah perkasa Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika dikatakan Kielet Yulad Lanu Beni Tan Lanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir, Yulad, telah lahir. Jadi ini tidak merujuk kepada Yesus, karena dikatakan orang-orang kemudian menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ini ditujukan kepada Yesus, di mana ini adalah julukan yang diberikan kepada Hezekia, maka lebih pantas gelar-gelar ini diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena kenapa? Yesus bukan penasehat ajaib. Untuk menasehati Yudas aja nggak sanggup dia. Yesus tidak menjalankan kemudian ajaran Allah yang maha perkasa. Tidak. Allah mengajarkan satu ajaran yang justru tertolak oleh kaumnya sendiri. Dia tidak sanggup mengkristenkan kemudian orang Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW perkasa mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari penduduk bumi. Hadis Ahmad nomor 1459. Nabi bersabda, "Kalian akan memerangi jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Romawi dan Allah menaklukkannya untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan Allah menaklukkannya untuk kalian." Hadis Ahmad nomor 10420. Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, sedang hisab mereka terserah kepada Allah." Kemudian disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ajarannya cuma berapa saat, kemudian setelah dia pergi, ajarannya hancur lebur. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW datang membawa ajaran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kekal sampai hari kiamat. Tidak berubah. Pernyataan Suma ini justru bertentangan dengan Quran. Karena dalam Quran pengikut Yesus lebih unggul sampai hari kiamat. Ingat dengan catatan kalau Isa sama dengan Yesus. Surah Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian, kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Kemudian yang terakhir, Raja Damai. Yesus tidak bisa mendamaikan antara muridnya dengan orang Roma, antara Yahudi dengan penjajah Romawi, nggak bisa. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan seluruh suku-suku yang bertikai pada masa itu. Bahkan kaumnya, umatnya yang mendamaikan Palestina, mengusir kemudian tentara Romawi yang Yesus tidak sanggup mengusirnya, malah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengusirnya dari tanah Palestina. Berarti baginda Rasulullah yang lebih pantas kemudian duduk di Yesaya 9 nomor 6, disebabkan karena semua gelar-gelar yang diberikan kepada anak yang telah lahir di sini itu bisa diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang terjadi. Yesus bisa? Nggak bisa. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang
Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.